Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan akun Sarjana Kos. Kali ini kita akan membuat nuansa pemandangan ya. Ini referensi saya dari Pinterest ya. Izin yang punya gambar saya mencontoh ya. Kali ini kita akan belajar meniru. Sketsa sudah saya buat, langsung saya eksekusi. Saya blok menggunakan warna-warna yang sesuai pada objeknya dan titiknya sesuai dengan sketsanya. Yang penting semua media di blok sesuai dengan warnanya ya, usahakan untuk tahapan pertama. Baru tahapan kedua itu lapisan kedua lagi, sekaligus untuk membentuk yang lebih sedikit detail, belum detail ya, sedikit detail untuk melapisi kembali lapisan cat dasar yang kedua. Oh ya, ini perlu diingatkan bahwasanya kanvasnya ini kanvas bekas ya, kanvas lukisan lain. Lukisan saya juga ya, saya timpa menggunakan ini pemandangan konsep baru ya, karena lukisan yang lama sepertinya kurang menarik bagi saya, jadi saya ganti. Makanya lapisannya ya untuk beberapa kali lapis ini sampai benar-benar menutup lukisan yang lama. Oke, setelah di blok untuk yang pertama tadi, lanjut ini di blok yang kedua, tapi tetap pada proporsi dan kondisi warna yang sudah ada pada desain dan sketsa ya. Ini saya blok sesuai dengan sketsanya. Bagian yang hijau, rumput hijau saya blok dengan warna hijau, begitu dengan batunya abu-abu, begitu juga dengan langit-langitnya dan udara-udara sekitarnya. Di blok menggunakan warna-warna sesuai. Setelah pewarnaan jarak jauh kabut, oke ya, perlu diingatkan bahwasanya melukis pemandangan salah satu tekniknya yaitu melukis di bagian objek yang paling jauh. Kalau misalnya ada langit, berarti langit yang paling jauh. Kalau ada gunung, berarti gunung terdahulu. Begitu juga dengan ini, yaitu nuansa yang paling jauh dulu. Kabut-kabutnya, baru pepohonan yang tertutup kabut. Dengan menggunakan warna yang lebih mudah. Nanti juga bisa dibilurkan lagi, ditimpa dengan menggunakan warna putih tipis supaya kesan kabutnya lebih real lagi. Oke, step by stepnya terus ikutin kawan-kawan. Terima kasih yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih yang terus setia mendampingi sahabat Sarjana Kuas. Kita akan belajar bersama. Jangan lupa tinggal di kolom komentar, like dan subscribe, juga share ya. Pembuatan pada kabut ataupun pepohonan yang ada di kabut-kabut itu usahakan gradasi kabutnya sudah kering terdahulu ya. Sudah kering dahulu baru dibuat warna pepohonan yang warnanya lebih muda, jangan terlalu mencolok. Nanti setelah kering baru dilapisi kembali menggunakan warna kabut itu atau putih transparan untuk meringankan warna-warna objek pepohonan dan objek lainnya. Oke, saatnya pembentukan objek bebatuan yang telah diblok ya. Ini membuat dimensi bebatuannya menggunakan cahaya yang lebih terang, dimana bagian-bagian yang sudah diblok tadi digradasi atau dibuat pencahayaan sehingga membentuk volume sebuah bebatuan. Ini perlu kita pahami juga kondisi objek yang menyebabkan atau menampakkan sebuah volume sebuah objek itu perlu pencahayaan, dan kita harus bisa melihat sisi pencahayaan, mana bagian objek yang terkena cahaya dan mana bagian objek yang tidak terkena cahaya ataupun tidak dominan terkena cahaya. Maka objek-objek yang terkena cahaya itu tentunya akan dominan lebih terang, bahkan bisa mendekati warna putih, sehingga dia lebih bervolume bentuknya. Sedangkan bagian dinding atau objek yang tidak terlalu terkena cahaya, maka dia akan sedikit gelap, apalagi bagian yang sama sekali tidak kena cahaya. Itulah kenapa sifat volume daripada bentuk benda dan objek itu terlihat bervolume dan perspektif. Ada gelap dan terang, ada sisi bentuknya kotak, bulat dan sebagainya. Apalagi dengan posisi bentuk batu, meskipun bentuknya sedikit abstrak,
ada retakan dan sebagainya. Tapi perlu diingatkan bahwasanya gelap terang itu menentukan bentuk dan volume sebuah benda agar supaya tampak lebih real. Oke, step by stepnya terus ikutin, jangan di skip supaya kita sama-sama belajar. Diingatkan kembali bahwasanya bentuk daun, pepohonan, gunung, bukit, batu, dan dataran ataupun hal sebagainya, objek dan bangunan yang tampak lebih jauh tentunya menggunakan warna-warna yang lebih redup atau warna yang lebih ringan, lebih mudah supaya terlihat mana yang lebih jauh. Sedangkan objek-objek yang dekat akan menggunakan warna-warna yang lebih kontras, lebih gelap, bahkan cenderung bisa menggunakan warna bayangan gelap hitam, sehingga tampak objek itu perspektifnya lebih nampak mana benda yang jauh dan mana benda yang lebih dekat. Setelah pembentukan pemblokan pada sebuah media bebatuan, baru dibuatlah tekstur bebatuan seperti retakan dan tekstur-tekstur kasar lainnya. Jadi saat pemblokan tidak langsung bisa finishing ya, tunggu kering dulu baru blok kedua sekaligus dengan pembentukan bebatuan, entah itu batu retakan atau batu gula dan sebagainya, sehingga ya sedikit tebal tapi bagus dan menutupi pada cat.
Pada tahapan akhir pentingnya menambahkan efek pencahayaan yang lebih terang, apalagi biasan dan pantulan cahaya yang bagian terkena bayangan dari objek lain ataupun yang tidak terkena itu memberikan efek detail atau efek yang lebih real, bahkan lebih menarik dipandang mata. Makanya pentingnya cahaya matahari yang tepat dan objek-objek yang sekitar, mana yang kena cahaya dan mana yang tidak kena cahaya. Meskipun semua kondisi siang hari ataupun semua kondisi terkena oleh biasan matahari, tapi bagian yang terang dan tidaknya itu berbeda. Tentunya bagian objek atau media yang paling kontras kena cahaya tentunya akan lebih terang, bahkan bisa mendekati putih. Itu kenapa hijau-hijau pada dedaunan atau lelumutan yang ada di batu berbeda-beda warnanya. Ada yang lebih keputihan bahkan mendekati warna putih, dan ada yang lebih hijau-hijau, dingin, sejuk dan sebagainya, itu karena kena bayangan tidak terlalu kontras kena cahaya matahari. Oke, tahap selanjutnya itu memberikan atau membuat objek bebatuan yang ada di dalam sungai. Tahap setelah di blok warna gradasi, tahap selanjutnya itu membentuk bebatuan bulat, lonjong, kecil, besar, abstrak saja. Kita bentuk terdahulu, baru kita bentuk bebayangan atau volume bebatuan, baru nanti ditimpa tipis oleh gambaran putih atau hijau muda juga bisa untuk sedikit membiaskan warna ataupun menutupi kekontrasan daripada batu, sehingga kondisi batu seakan-akan berada di bawah air karena adanya gelombang atau biasan yang ada di atasnya nanti, sekaligus untuk finishing itu sih. Oke, step by step intinya ikutin terus sampai dengan akhir ya, jangan di skip loh kawan-kawan. Tahap selanjutnya yaitu membuat air terjunnya ya, atau air yang mengalir dari atas ke bawah. Jangan lupa untuk di blok hitam dulu ya, untuk teknik saya ini di blok hitam dulu, baru membuat garis-garis tipis atau membuat tekstur-tekstur airnya tipis dulu, jangan langsung di blok putih karena ada warna-warna transparan yang harus ada gelapnya, seperti gradasi ke putih ke gelap. Itu yang menandakan nampaknya realnya sebuah air yang turun ya. Intinya di garis-garis dulu atau di warna putih dengan warna tipis dulu, jangan langsung finishing karena step by stepnya akan mengikuti alurnya ya. Nunggu kering dulu baru ke tahapan selanjutnya. Intinya step by stepnya terus diikutin dan dipahamin. Boleh kok kawan-kawan nanti bertanya, kalau mana tahu ada yang masih belum paham, kita sama-sama belajar di sini. Jangan lupa tinggal jejak di kolom komentar. Tahapan selanjutnya yaitu membuat gelombang air yang datar ya. Ingat, tekniknya tetap beda. Air yang turun, air terjun berbeda dengan gelombang air. Gelombang air itu lurus-lurus aja ya, lurus-lurus bisa, tapi sedikit harus ada lengkung-lengkungan lah biar sedikit real ada hidupnya. Nah, ini tadi yang dibilang pada finishing akhir, dimana bebatuan ini akan ditutup dengan warna-warna putih atau biru muda atau dengan hijau muda, tapi tipis supaya kesan bebatuannya tetap ada namun tertutupi oleh biasan air yang ada di atasnya, sehingga seakan-akan batu itu tenggelam di dalam air.
Saatnya finishing membuat air atau air terjun itu dengan menggunakan putih ya, dengan cara ditutul-tutul putihnya pakai kuas supaya lebih nampak cipratannya lebih real lagi. Nah, ditutul dirapatkan, tapi ada bagian-bagian yang tidak rapat, jadi tidak semua. Jadi kita sambil bermain insting juga ini. Mana bagian-bagian yang perlu cipratannya rata dan mana bagian yang cipratannya terang. Terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, juga share. Terima kasih yang juga baru datang. Semoga kita terus bersilaturahmi, kita sama-sama belajar. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. See you next di video selanjutnya. Dan inilah kira-kira hasil belajar saya hari ini, hasil finishingnya. Beginilah hasilnya belajar niru objek gambar alam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.